Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanul Muslim, NIM 20.018.048. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. 1. Pencurian data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data juga bisa berupa informasi yang dimiliki seseorang dan bersifat rahasia. Namun seringnya terjadi pencurian data dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri. Di antaranya adalah meminjam gadget dengan sembarangan tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Lalu, penggunaan password dan email yang mudah dan dapat dikenali. Bahkan kebanyakan privasi berupa data pribadi disimpan dalam gadget kita masing-masing. Oleh karena itu perlu berhati-hati apabila disalahgunakan oleh oknum tertentu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang mengalami pencurian data. Hindari menyimpan file dan privasi penting kamu di netbook gadget kamu dan gunakan kombinasi password yang sulit agar tidak mudah dikenali. Sanksi terhadap pencurian data. Dalam UU PDP, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. 2. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. 4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. 2. Penyebaran berita hoax. Berita hoax semakin cepat menyebar belakangan ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dan memilih informasi dan juga menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dikarenakan adanya jejaring sosial yang tumbuh semakin besar, berita hoax jadi semakin sulit untuk ditangani. Pola penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial masih sama. Beberapa di antaranya adalah memposting ulang foto atau video yang sudah ada sebelumnya, lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian atau peristiwa baru pada era saat masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan salah. Hal terpenting adalah meningkatkan literasi media dan literasi media sosial sebab penyebaran informasi hoax juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang terpelajar. Penggunaan mobile phone ketika ada berita lewat Twitter, Facebook, WhatsApp hanya lihat judul kemudian disebarkan. Ini fakta karakter yang menarik dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Sanksi terhadap penyebaran berita hoax. 1. Setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax yang termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE ini akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bunyi daripada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 3. Bullying. Dalam penggunaan media sosial kita harus beretika ya, jangan mengintimidasi, mengejek atau menjelek-jelekan orang lain. Tentu saja semua yang tidak ingin hal ini terjadi, bullying bisa menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di dunia maya. Tidak ada definisi yang jelas mengenai apa itu bullying, namun menurut Wikipedia, bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan untuk penyalahgunaan, mengintimidasi, atau secara agresif mendominasi orang lain. Perilaku ini sering diulang dan kebiasaan tentang ketidakdisiplinan, kekuatan sosial, atau fisik yang membedakan intimidasi dari konflik. Pelaku yang digunakan untuk menyatakan dominasi semacam itu dapat mencakup pelecehan atau ancaman verbal, serangan fisik atau pemaksaan, dan tindakan semacam itu dapat diarahkan berulang-ulang kali ke sasaran tertentu. Rasionalisasi perilaku semacam itu terkadang mencakup perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, perilaku, bahasa tubuh, kepribadian, reputasi, garis keturunan, kekuatan, ukuran, dan kemampuan. Jika bullying dilakukan oleh suatu kelompok itu disebut mobbing.
Bullying berkisar dari satu lawan satu, intimidasi individu, sampai ke intimidasi kelompok yang disebut mobbing, di mana pengganggu tersebut memiliki satu atau lebih letnan yang tampaknya bersedia membantu pelaku intimidasi utama dalam kegiatan intimidasi mereka. Sanksi terhadap pembulian hukumannya telah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan hukumannya terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana cyberbullying dalam hukuman nasional dan untuk mengetahui sanksi tindakan pidana bullying adalah hukum pidana Islam berdasarkan ketentuan Surah Al-Hujurat ayat 11 yang mengandung larangan melakukan penghinaan, cemoohan, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya, selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam hukum pidana Islam. Data tersier, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa poin yang terkandung dalam pasal 28 ayat 2 cyberbullying merupakan kejahatan yang dikarenakan hukum pidana yang menitik beratkan pada kekerasan verbal secara tidak langsung yang berdampak pada psikis dan kondisi emosional dari korbannya. Dalam Undang-Undang ITE, hukumannya bagi pelaku cyberbullying dituntut paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan untuk hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarima taksir karena sangat dimungkinkan bagi yang berwenang pemerintah membuat peraturan untuk menentukan bentuk dan jenis sanksinya. 4. Perjudian online. Dikutip dari panduan bermain logodown.com, perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau Android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah permainan yang dimana pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih satu pilihan di antara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi, bagi pemain yang memilih dengan benar maka akan keluar sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayarkan taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah dipersetujui. Besarannya, taruhan dan banyaknya peraturan akan ditentukan sebelum Anda memasuki meja perjudian. Maraknya judi online di internet memasuki beberapa negara di dunia seperti Amerika, Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, dengan beberapa pemain judi online yang telah disediakan oleh pemilik website seperti poker, domino, capsa, kasino, bola, dan bahkan pemilihan presiden Amerika Serikat pun dijadikan sebagai bahan untuk perjudian. Judi online yang menjadi favorit bagi rakyat Indonesia ini dikenal sebagai macam-macam poker, domino, caps, elotre, sabung ayam, dan bola. Judi online hadir di Indonesia karena menghubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka lapak website perjudian melalui internet supaya mempermudah bagi siapapun yang ingin bermain judi. Sanksi terhadap perjudian, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat data diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 4 juta rupiah. 5. Cyber spying. Cyber spying atau mata-mata cyber adalah tindakan atau praktik untuk mendapatkan rahasia dan informasi tanpa seizin dan pengetahuan pemegang informasi pribadi sensitif pemilik dan bersifat rahasia dari individu, pesaing-pesaing kelompok, pemerintah, dan musuh untuk keuntungan pribadi, ekonomi, politik, dan militer dengan menggunakan metode di internet, jaringan atau komputer perorangan melalui penggunaan teknik cracking, dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Hal ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di basis di negara-negara yang jauh atau mungkin melibatkan infiltrasi di rumah oleh mata-mata dan tahlilat konvensional yang terlatih dengan komputer atau dalam kasus lain mungkin merupakan hasil kerja kriminal dan hacker jahat amatir dan program perangkat lunak semata-mata mungkin tidak melanggar hukum selama informasi didapat tidak disebarluaskan. Namun, memata-matai untuk mendapatkan informasi rahasia dan akses lainnya adalah melanggar etika dan kode etik profesi di bidang IT. Sanksi terhadap
terhadap cyberspying apabila berhubungan dengan keamanan negara. KUHP hanya mengatur spionis terhadap negara yang cenderung dilakukan secara konvensional pada saat perang, yakni terdapat pada pasal 124 ayat 2 dan 126 KUHP. Pada pasal 126 ayat 2 dirumuskan bahwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun jika pembuat 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta rencana gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara. 2. Menjadi mata-mata musuh atau memberi pondokan kepadanya ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana cyber espionage apabila perbuatan seseorang itu menyangkut bocornya data keluar terhadap mengenai data yang harus dirahasiakan, data leakage. Maka ketentuan yang dapat diterapkan adalah ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan pembocoran suatu rahasia. Ketentuan yang berkaitan dengan pembocoran suatu rahasia negara termasuk di dalamnya pembuatan dengan menggunakan sarana internet diatur dalam pasal 112, 113 KUHP dan pasal 114 KUHP serta perbuatan yang membocorkan rahasia perusahaan yang diatur dalam pasal 322 KUHP dan pasal 323 KUHP. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.